dari Kabupaten Pati. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya ditemani rekan saya yaitu Ibu Ati Afia Masoka. Beliau adalah guru kelas 5. Baik, Bu Ati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oke, karena nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Ati lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang nantinya dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bu Ati sehingga kompetensi Bu Ati nanti semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita tentunya ya Bu ya. Namun untuk pertama kalinya nanti kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Bu ya, sebagai bentuk persiapan agar Bu Ati nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nanti saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Bu Ati ajarkan nanti apa Bu? Untuk observasi ini nanti saya akan mengajarkan tentang pelajaran bahasa Jawa Bu, yaitu pada bab membaca sama menulis aksara Jawa. Oh iya. Jadi materinya sudah masuk pada membaca dan menulis aksara Jawa ya, membaca dan menulis aksara Jawa. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ati capai? Ya, untuk pembelajaran aksara Jawa ini kan kita baru mulai pertama ini ya yang masuk bab ini. Tujuan pembelajaran saya yaitu agar nanti siswa dapat membaca aksara Jawa dengan baik dan benar. Selain itu juga tujuannya kedua yaitu menulis aksara Jawa dengan tepat. Seperti itu. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Ati adalah membaca aksara Jawa dengan baik dan benar serta menulis aksara Jawa dengan tepat ya. Nah, selanjutnya Bu Ati, apa area pengembangan yang hendak Bu Ati capai? Untuk kali ini saya menginginkan area pengembangan saya yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Oke. Kira-kira Bu Ati, dari kedua area pengembangan yang Bu Ati ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau ingin Bu Ati kembangkan nanti? Untuk area yang spesifik yang ingin saya kembangkan untuk nantinya ini yaitu tentang proses pembelajaran kelas secara umum lah. Oh iya. Jadi lebih spesifiknya tentang proses pembelajarannya ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana dengan strategi yang disiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran ini Bu? Baik itu metode pembelajaran, model pembelajarannya maupun strategi pembelajaran yang buat digunakan nantinya. Untuk pembelajaran bahasa Jawa ini, pertama ini nanti materinya kan menulis sama membaca aksara Jawa ya Bu ya. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran demonstrasi. Saya demonstrasikan dulu nanti aksara Jawa itu menggunakan kartu. Kemudian saya juga menggunakan metode diskusi. Jadi nanti setelah saya memperagakan kartu tersebut di depan kelas, nanti anak-anak saya minta untuk melihat kartu, kemudian didiskusikan. Nanti saya memberikan beberapa KPD untuk anak-anak yang saya beri di kelompok. Untuk model pembelajarannya sendiri, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Jadi nanti saya memberikan suatu masalah tentang aksara Jawa yang saya tampilkan di depan kelas dulu.
baru anak-anak diskusi. Jadi strategi pembelajarannya tapi sudah ya demonstrasi ya, demonstrasi, kemudian metodenya diskusi dan menggunakan model PPDR ya, project based learning. Kemudian yang terakhir, apa harapan Batik dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Untuk harapannya dari pembelajaran bahasa Jawa saya kali ini, saya berharap nanti anak-anak bisa aktif, dan karena saya membuat kelompok diskusi ya, jadi saya harapkan anak-anak aktif dari kelompok diskusi, tidak ada anak yang banyak. Kemudian selain itu nanti saya harapkan juga bisa tercapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan untuk sebelumnya. Saya pun juga demikian ya Bu, semoga pembelajaran Batik berjalan dengan baik dan juga lancar, jadi tujuan Batik juga tercapai. Ya Bu, besok jam pelajaran Batik, besok jam pertama ya? Ya, untuk bahasa Jawa jam pertama. Ya, jam 1. Semoga kegiatan belajarnya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Ya. Nanti setelah kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Eko Trisna ini. Berarti terima kasih ya untuk waktunya, terima kasih sekali, maaf sudah mengganggu waktunya. Sekali lagi semoga besok lancar kegiatan pembelajarannya. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin. Nah, sebelum memulai pelajaran kita explain dulu. Berdiri lagi. Ya, ini belum pernah ya. Ayo berdiri. Berdiri di tepi meja. Nah, biar enggak tatapan ya sebelah sana. Siap? Siap ya? Yuk. Tanding tuh. Kita bergerak, bergerak menuju sehat. Ayo kita bergerak, bergerak menuju sehat. Jangan malas, gerak dan berjalan. Jangan diam, ayo semua bergerak. Kanting kanting tur, kanting kanting tur, kanting kanting tur, kanting kanting tur. Ayo. Kanting kanting tur, kanting kanting tur. Kanan kiri. Ya, selesai. Kembali, terima kasih. Sudah berkeringat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ingat kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama kita menjawab ya. Apabila nanti ada tugas harus tepat waktu. Jangan ngobrol sendiri. Kalau istirahat boleh bermain, boleh ngobrol, boleh. Yang kedua, kerjasama. Ngobrolnya saat kerjasama, mengerjakan soal ya. Semua siswa bekerja sama dalam tugas kelompok. Yang ketiga, menghargai. Jadi tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan. Macam dikancani. Ya, ingat-ingat jangan lagi. Itu nanti mengarah ke perundungan. Terus kebijakan khusus gadget atau HP hanya untuk pendidikan kalau diizinkan berarti. Terus yang kelima, partisipasi aktif. Jika nanti ada diskusi harus berpartisipasi aktif. Jangan nanti yang satu mengerjakan, yang satu ngikut ya. Semuanya harus mengerjakan. Yang terakhir yaitu menghormati. Kalau ada yang berbicara, mendengarkan. Hari ini kita mau belajar bahasa Jawa. Buku bahasa Jawanya dibuka. Kita mau belajar halaman 48. Aksara Jawa. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada dua. Nanti agar anak-anak yang pertama bisa membaca aksara Jawa dengan benar dan lancar. Yang kedua, nanti anak-anak agar bisa menulis aksara Jawa dengan benar dan lancar seperti itu di dinding-dinding yang sudah dipasang batik ya. Huruf aksara Jawa. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ini huruf apa? Oh, yang ini K. K kono. Huruf di atas dibaca dengan sama no. Masih ingat ya? Aksara Jawa ada berapa semuanya? 20 betul Mas Sari. Apa saja? Sebutkan Mbak Naila. Baris yang pertama. Terus. Betul. Mas Firza, baris yang kedua. Ya, Dr. Sawala, baris ketiga. Yang atasnya, Mokobotong itu terakhir, baris ketiga. Dr. Sawala terus Jo. Mbak Novita
undangannya. Nanti dulu. Lihat dulu. Lihat jelas ya. Ada lagu asal Diwale. Nah, diulang lagi. Holo dosa iku diwale. Holo. Oh, Allah. Dengarnya dibalik, Cak. Oh, sing aran iki N. Nek iki N dadi ne Nuri. Holo dosa iku diwale. Nyanyi bareng-bareng ayo. 1 loro telu. Holo dosa iku diwale. Diwale. Raga napa kaya padha padha waca duwe cucuk monggo duwe payung mata kaya mata kaya SB. Nah, saiki berarti apa bedheki? Iki huruf apa? Saya tahu. Coba Zanovita tulis huruf. Iya tanpa lihat. Aku ndelok ya, Bu. Orang ning ngono. Huruf apa? Ndelok ya, Bu. Saya sebelah. Engko entuk bagian dhewe. Oh, bener, Cak? Bener? Gak tahu. Cici lah ini punya buku itu loh. Bener kok. Iki jenenge. Oh, betul ya? Mata tepuk tangan buat Novita ya. Lanjut, Mas Adit. Di kosen ya. Mas Firza. Apa? Tulis, siapkan. No, terana. Nek basa Jawa, A itu jadi O. Na itu jadi no. Orang no lo ya. No, orang no. Nah, betul. Tepuk tangan kanggo Mas Firza. Nah, beda ya, Cak. No karo iki do. Nek do iki kok ngisor narike. Nek no iku narike ke tengah. Lanjut, Mas Arif. Saiki berarti duwe tugas. Kelompok setunggal Mbak Naila kalian Mbak Novita. Iya, Kelompok kali Mas Firza karo Mas Adi. Kelompok 3 Mas Ari karo Mas Andika. Pas Paris karo untuk Mesir. masukkan. Pas karo Oke. Mesir. Ora tak tulis. Saiki mundur kelompok E. Mbak Naila karo Mbak Novita kelompok 1 rene. Kelompok kali mriki. Bisa karo kita sih kok. Ini kok naik. Bisa aku. Bisa karo Adi. Adi akan bikin sama. Ayo. Ada apa-apa, Bu?
Nomor setunggal. Mau kartune carane piye mau didono? Carane mau pisanan kartune diapakno. Didono. Pisanan kartune diacak cari. Kartune pisanan diacak. Terus dari diacak dimulai dilek kartu diacak. Diacak. Terus dijumuk 6 kartu. Nah, terus nomor siji didono iku tok metu apa ae? Nyong. Wis selesai kok baca setunggal nyong. Baca ae. Nomor siji. Apa kono? Nyong. So, di sana itu ya, Cah, bener ya. Terus, kok ibu ora sok? Terus, nomor loro. Telu. Papat. 5. Bener ya. 26. Roh. Itu baca kita gantian. Terus sampai tadi mau kartunya biasa aja. Nah, ya. Pekatan presentasi saya pekatan presentasi kelompok dasar tepuk tangan. Kelompok kali Ilse burung istirahat Sebut. sama 14 dulu. Kelompok kali ayo presentasi. Nah, semua tengah apa bu? Semua tengah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti presentasi bener betul. Nomor siji kutu tulisannya apa Mas Adit Mas Ilza? Bener ya Cak? Ibu tunggu tahu nomor loro. Ini lagi turu. Bener ya? Telu. Lele. Nah, bener ya? Tepuk tangan kelompok kali. Kelompok 3 saiki. Ibu kok hari sekarang? Pulang sampai kelompok. Saya Rene harus ditutupi. Gua asik pakai dari kawan. Pulang sampai kelompok 3. Pulang sama Andika taruh Andika kalau hari ya jadi Andari. Jangan untuk sik. Terus nomor setunggal apa? Terus loro. Pasangannya bener ya Cak? Sing liyane di rumah sik, ayo mundur sik. Telu. Kapan? Lawang ora bener? Tunggu sik, ayo. 5, terus sik.
Jangan kelihatan. Ya cara apa? Roto dhewe ana cara apa tutuke apa? Lane rutane kudu lama. Dono tulisane kurang bocah. Nah, tulisane dono. Ambot bisa ditulis sih kan, bisa buat. Belajar aksara Jawa dan membaca. Terus, sampai. Belajar asal Jawa dan mengerjakan kelompok. Udah berarti langsung belajar Jawa menulis. Nah, belajar berarti mengambil sampah langsung kelas belajar bahasa Jawa. Kapannya hilang? Mana? Kapan hilang? Tulis di kertas. Enggak, bukan hilang. Malah kenapa? Belajar bahasa Jawa, Jawa. Kasih di buku ya. Baca ya. Ya, tadi ada tulis di buku ya. Apa udah? Ini enggak ada. Ika Mas Adit, saya Mas Adit. Satu. Bunga show. Ya, nanti di sini. Saya langsung disiapkan pulang. Bahasa Jawa saya. Kenapa mesti pelajaran bahasa Jawa? Bisa siapkan sama. Aku kirim ke kamu. Saya kira, saya kira. Saya jujur-jujuran, ayo kita marah. Bunga mereka di web. Ayo cepetan. Adit kan besok ke sana. Jangan bawa tas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul lempang sedane dadi salatan, wakul lempang sedane dadi salatan. Gua kepikiran. Tiket sebentar, tiket pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Siti Haryanti dan rekan saya Ibu Ati Afia Masfuha SPD serta Ibu pengajar praktik saya Ibu Faiko Tulisnaini SPD MPD. Baik Bu Ati, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, pra-observasi dan kegiatan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran. Bagaimana kabarnya Bu Ati hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu? Ya sehat, luar biasa. Semangat ini. Baik, sehat baik. Alhamdulillah ya. Bu Ati, dalam percakapan pasca observasi kelas ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Ati mengenai kegiatan observasi yang pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Alhamdulillah, untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin ya sudah berlangsung itu walaupun itu sebenarnya bukan pertama kalinya ya saya diobservasi, karena sebelumnya saya juga sudah pernah diobservasi yaitu oleh ibu kepala sekolah. Tetapi untuk di video dulu ya, ini pertama kalinya observasi dengan teman guru dan langsung di depan kamera ya, shoot ya. Awalnya memang gugup karena saya tuh harus tampil depan kamera, kemudian ditemani juga ya. Tapi lambat laun saya memberikan pembelajaran kepada siswa seperti biasanya. Terus kemudian saya mulai mencekkan suasana kelas karena siswa juga kan biasanya diajar sendirian, sekarang diobservasi kan perasaan beda kan ya. Canggung Ya, canggung. Kemudian saya mulai memberikan speaking agar mereka cair suasananya, bisa rileks. Setelah itu siswa jadi senang dan mudah mendapatkan pelajaran dari saya. Selain siswa senang, itu juga mampu menenangkan saya. Speaking itu berguna bagi siswa juga saya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi menjadi ini suasananya yang awalnya tegang kemudian menjadi cair. Alhamdulillah bisa menyesuaikan. Kemudian Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah buat dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah buat dilakukan. Ya, untuk langkah-langkahnya tadi area pengembangan yang sudah saya laksanakan yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan yang saya kembangkan itu tentang pengertian aksara Jawa, mulai dari huruf aksara Jawa, membaca aksara Jawa, pasangan dan sandangannya. Anak-anak itu harus tahu itu hurufnya dari aksara Jawa sampai 20 itu harus tahu, karena masih banyak siswa yang belum hafal untuk kelas 5 yang ini. Untuk keterampilannya yaitu menulis aksara Jawa tersebut beserta pasangan dan sandangannya. Untuk tahap-tahap pembelajaran yang saya laksanakan itu mulai dari penduluran itu tadi ada salam membuka, doa bersama-sama. Sebelumnya saya juga mengajak siswa untuk menyanyikan lagu nasional, terus mengecek backgroundnya karena kemarin ada yang tidak masuk satu, terus menanyakan kabarnya, terus menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apresiasi dan motivasi. Setelah kegiatan pembuka tersebut, saya lanjutkan dengan kegiatan inti ya. Dalam hal ini saya menggunakan kode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, karena saya sangat
suka belajar ini untuk di kelas saya itu cukup menarik di anak-anak. Sehingga dalam kegiatan intinya saya berikan sintak-sintak dari model PPL tersebut, diantaranya ada orientasi peserta didik pada masalah, kemudian ada mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, ini kelompok, kemudian mengembangkan dan menyaksikan hasil karya. Jadi pada kegiatan inti saya memberikan suatu permasalahan, saya menuliskan huruf aksara Jawa tersebut di depan di papan tulis, kemudian anak-anak itu mencoba membacanya. Saya tanya satu persatu, karena kebetulan siswa saya tidak begitu banyak, jadi saya bisa menanyai satu persatu siswa sampai tuntas. Setelah saya berikan permasalahan tersebut, kemudian saya awali pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan, karena mereka suka menyanyi. Ya, saya ajak siswa itu menyanyi lagu aksara Jawa yang lagi tren-tren saat ini, Bu, itu menyanyi aksara Jawa dengan nada Tanjung Perak. Nah, itu maksud dan tujuan saya itu agar anak-anak mudah dalam menghafalkan huruf aksara Jawa serta bentuk-bentuknya, karena di dalam lagu tersebut sudah dijelaskan huruf apa saja yang sama, huruf apa saja yang dibalik, dan selanjutnya. Setelah saya ajak menyanyi, saya ajak siswa menyebutkan aksara Jawa tersebut. Urut dari Wonocolo itu sebenarnya sampai terakhir 20 itu saya suruh menyebutkan. Terus saya tanya satu persatu pakai kartu. Ini huruf apa mana? Ini huruf apa mana? Seterusnya. Untuk mengasah kemampuan kartu saya tuh biar tahu, oh nanti anak ini sudah bisa, oh anak ini belum bisa sama sekali, ada yang belum bisa sama sekali. Nah, setelah saya ajak siswa tadi menyebutkan aksara Jawa menggunakan kartu, untuk kegiatan selanjutnya saya berikan materi tentang sandangan. Ya, kita langsung saya itu ada aksara Jawa, terus kemudian pasangan dan sandangannya. Setelah itu, karena tadi saya tentang progres ya, saya juga membentuk kelompok. Saya bagi siswa menjadi 3 kelompok, kemudian saya buka tugas yang berbeda-beda. Saya juga menjelaskan kalau ini tugasnya beda-beda. Nah, terus setelah saya beri tugas, anak saya berikan waktu untuk mereka berdiskusi tadi. Setelah diskusi, saya minta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Ya, presentasi itu pun langsung cukup lancar, alhamdulillah. Tidak ada yang iri-irian. Kamu masih kamu tidak. Nah, terima kasih hadir. Nah, untuk pada penutup saya melakukan refleksi secara bersama-sama. Seperti yang kita tahu, di pojok kelas saya itu ada papan refleksi. Kemudian setelah saya lakukan refleksi dan membuat kesimpulan, setelah itu saya menutup pembelajaran. Lalu menurut Bu Ati, apakah ada perkembangan yang tadi sudah buat disampaikan tadi yang kepada sudah melaksanakan sudah berhasil dengan baik? Kalau menurut saya itu sudah baik, tetapi masih ada kendala, maklum Bu. Kadang mengajar siswa itu ada sedikit kendalanya, itu diantaranya ada yang anak yang kurang aktif, masih ada bersatu dua. Saya kira kendalanya cukup wajar dan mungkin juga masih dialami ya oleh guru lain sepertinya. Yaitu tadi ada anak yang kurang aktif, terus ada anak yang ngobrol minta ngobrol dengan temannya. Kadang itu anak itu belum jelas, kemudian dia itu karena dia tidak bisa kan menghafal aksara Jawa ini, katanya sulit Bu ini Bu. Kemudian dia minta ngobrol sama anak yang ditanya tersebut. Terus itu mungkin juga salah satu kendala ya Bu untuk saya ketika mengajar bahasa Jawa. Tapi tidak banyak. Tidak.
sama temannya, ngajak ngobrol sama temannya. Lalu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut yang dilakukan Bu Ati biasanya apa Bu? Untuk mengantisipasi anak yang ngajak ngobrol temannya itu. Kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut setelah kemarin saya melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa ya Bu ya, saya pikir-pikir itu solusinya ketika saya selesai mengajar itu saya itu harus menyiapkan pembelajaran untuk yang minggu depannya. Saya akan membuat asesmen diagnostik kognitif dalam materi. Jadi sebelum saya mengomongkan siswa tersebut, saya benar-benar harus dapat itu data dari asesmen tersebut. Setelah data tersebut, karena kemungkinan itu kan ini pelajaran bahasa Jawa, kemungkinan anak ini tinggi di pelajaran bahasa Jawa. Maksudnya pertamanya tinggi, tapi di pelajaran pelajaran yang lain, mungkin dia masih sedang-sedang saja. Mungkin saya harus mencoba membuat asesmen diagnostik untuk pelajaran bahasa Jawa ini. Kemudian saya pikir setelah membuat asesmen diagnostik itu saya juga harus menganalisis mana siswa yang dalam pembelajaran aksara Jawa ini yang tergolong siswa yang pengetahuannya tinggi atau keterampilan menulisnya bagus, karena beda-beda ada siswa yang menulisnya itu bagus cuma dia belum hafal, ada siswa yang hafal tapi tulisannya itu masih belum bisa rapi, belum bisa terbaca, tapi kalau disuruh baca kita tahu ini buta, tapi tulisannya masih belum rapi. Itu ada siswa Berarti itu adalah untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Bu ya, dengan memberikan asesmen diagnostik pada saat awal materi, kemudian memberi siswa tersebut berdasarkan hasil asesmen tersebut. Selanjutnya ya Bu, tadi kan masalah pencapaian gimana. Ini yang saya tanyakan yaitu bagaimana perkiraan mengenai ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya saya nilai sudah tercapai dulu karena dikarenakan sebagian besar siswa nilainya sudah di atas KKTB pembelajaran. Hanya ada satu anak yang masih belum tercapai karena dia tadi satu anak itu tadi yang ngajak ngobrol temannya itu belum paham dan juga belum bisa tulis ini aksara Jawanya. Oh itu bagaimana? Jadi dia harus masih melihat itu. Berarti sudah tercapai ya Bu ya untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya apa yang menjadi kesulitan siswa kira-kira? Saya pikir untuk kesulitan siswa ini karena ini materi aksara Jawa itu anak itu masih belum hafal, belum tahu aksara Jawa yang itu baru itu belum itu hafal. Jadi anak ini masih problem tulis itu ya tadi kan sudah saya gunakan lagi ya, itu sampai dia hafal tadi yang buat apa ya, ada apa ya, sama apa ya. Jadi anak itu belum hafal betul. Kalau misalkan anaknya sudah hafal, mungkin saya kira itu sudah lancar karena itu menghafalnya itu cukup susah. Kadang juga saya ini jangan dihafal, ini harus ditulis bolak-balik. Kadang saya sampai seperti itu karena Berulang kali ya? iya berulang kali itu. Untuk selanjutnya Bu ya, selain alternatif sebelumnya yaitu menggunakan asesmen diagnostik sendiri, kira-kira ada alternatif lain yang berarti mengatasi Kalau alternatif tadi ya saya kira ada. Mungkin kan saya ini mengajar siswa kelas 11 tahun, kemungkinan juga masih
dulu di lembar saya sampai soal. Kalau tidak ya nanti saya minta anak untuk mengambil soal secara acak. Acak ya, Ya. acak. Mungkin dengan seperti itu nanti anak lebih suka karena Lebih tertarik ya. ya, karena secara nggak langsung itu mereka dikiranya bermain, padahal ini bermain sambil belajar. Berarti ini belum pernah dipakai di pembelajaran seperti yang lainnya, belum pernah Belum mencoba. pernah mencoba, ya baru mau mencoba ini. Oke, bagus buat idenya, sepertinya bagus, luar biasa ini kalau saya membayangkan jika dipraktekkan nanti mungkin bisa dibagikan pengalamannya setelah nanti Buati mencoba melaksanakan permainan ulang tangga di bahasa Jawa ya. Biasanya yang setahu saya itu yang sudah menggunakan permainan ulang tangga biasanya itu belajar matematika apa ya. Ini kan belum ada. Bahasa Jawa sebenarnya belum pernah ada gitu. Jadi, nanti saya tunggu pengalamannya dari Bu Ati ya. Kemudian Bu, menurut Bu Ati identifikasi hal-hal yang telah baik dan hal-hal yang masih perlu peningkatan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ati lakukan apa ini Bu Ati? Menurut saya untuk hal yang sudah baik saya rasa itu tentang proses pembelajaran yang menyenangkan. Antaranya tadi ketika saya mengajak anak untuk SPK, anak itu sangat semangat sekali. Dan itu sangat dinanti-nantikan itu. Ya awal pembelajaran Bu SPK-nya nanti apa? Bu SPK-nya nanti apa? Jadi setiap hari itu saya harus diganti. Dari ini SPK-nya ini, SPK-nya sampai kehabisan SPK. Bisa gitu ya. Jangan bisa Bu, masih banyak referensinya di YouTube. Saya akan cari terus di TikTok. Kemudian setelah itu saya juga memberikan persepsi tadi ya Bu ya, di awal saya menggunakan lagu aksara Jawa yang bernada tadi tayang merah itu untuk menarik minat siswa Bu. Jadi anak itu langsung dihafal Bu. Pondok ibu dia itu langsung dihafalkan. Dihafal. Jadi anak itu mulai merespon lagu-lagu yang saya berikan karena untuk menghafal tadi jadi mempermudah mereka untuk hafal. Untuk selanjutnya yang perlu peningkatan itu saya rasa ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, yaitu dalam pengelolaan kelas. Memang saya itu dalam pengelolaan kelas itu kadang itu mengontrol siswa itu agar lebih fokus, itu kadang masih perlu referensi lagi ya, agar dia itu masih langsung fokus itu sama pelajaran. Jadi saya masih perlu referensi. Berbagai cara dilakukan tapi masih belum bisa Ya. berhasil berarti Ya. membuat mereka fokus dan duduk tengok-tengok Kadang itu sudah fokus, tapi di suatu ketika di tengah pembelajaran ada aja pasti itu. Baik berarti jadi tadi Buati sudah mengemukakan tentang beberapa masalah yang sudah Buati alami, kemudian juga sudah menceritakan yang akan Buati lakukan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kira-kira Bu ya, kapan Buati akan melakukan perubahan atau perbaikan yang tadi sudah Buati sampaikan tadi Rencananya itu ya secepatnya ya Bu, karena ini juga sudah dilakukan ya dan mepet sekali dia ya itu harus segera direalisasikan. Ya, harus segera direalisasikan itu agar mereka juga siswa-siswa saya itu juga nanti merasakan itu apa bedanya ya. Atau misalkan saya memberikan pelajaran yang berbeda, mungkin mereka akan semangat lagi dalam terutama tadi pembelajaran bahasa Jawa ini. Setelah itu sudah saya secepatnya akan menyiapkan media tersebut Bu. Jadi untuk menambah tadi rasa semangat siswa, oh ternyata ada loh seperti ini, biar bisa antusias lagi lah. Walaupun bahasa Jawa, kadang anak itu kalau bahasa Jawa bisa Jawa kok ya. Seperti ini padahal kan itu bahasa mereka sendiri. Untuk saat ini apalagi
laki-laki aksara Jawa itu sudah mulai tergerus saya kira itu. Soalnya mereka sudah belajar bahasa yang lain. Secepatnya itu kira-kira pasnya kapan? Minggu ini atau bulan depan atau minggu depan? Secepatnya untuk persiapan juga Tahun ya. depan. Untuk persiapannya juga itu perlu waktu ya. Jadi saya rasa 1 minggu ya minggu depan. Minggu depan ya. Saya tunggu semoga minggu depan ini sudah bisa direalisasikan rencananya buat tadi. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Biar cepat ada perubahan. Iya, biar segera ada perubahan. Semoga perubahan dan perbaikan yang tadi rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksana, dan masalah yang tadi sudah sampaikan tentang ada siswa yang masih belum sepenuhnya fokus itu juga dapat segera terlaksana dengan baik sehingga nanti tujuan pembelajaran yang ibu buat itu juga terlaksana dengan tercapai dengan maksimal. Saya tunggu kabar baik dari ibu. Kemudian jadi Bu Adik, dari percakapan kita tadi kira-kira apa kesimpulan yang Bu Adik ambil, apa yang dapat Bu Adik simpulkan untuk perbincangan kita hari ini? Untuk tadi ya setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Yanti ini saya jadi tercerahkan. Ya karena dari percakapan ini tadi saya dapat mengambil kesimpulan untuk mengatasi masalah pada pembelajaran bahasa Jawa di kelas saya, karena masih ada siswa yang kurang fokus. Saya dapat menggunakan beberapa strategi, antaranya tadi yang pertama yaitu menggunakan asesmen diagnostik, kemudian saya analisis sebelum saya membagi siswa ke beberapa kelompok. Setelah itu saya juga bisa menggunakan program pembelajaran tadi ya, ditambah permainan, yaitu tadi yang saya ambil permainan letangga dengan mencetak bela permainan letangga tersebut dan mengajak anak bermain secara langsung. Izinkan saya sedikit memberikan catatan dan observasi saya ya Bu ya. Berdasarkan data yang kemarin juga saya lihat dari pembelajaran yang saya amati, pembelajaran yang Bu Adi memang sudah baik, area pengembangan yang Bu Adi ini dikembangkan juga sudah terlaksana. Kemudian tujuan pembelajaran yang Bu Adi inginkan itu juga dari 100% itu hanya ada satu anak yang tidak tercapai ya, nilainya tidak tuntas itu. Jadi kalau menurut saya itu sudah di atas 90% itu sudah berhasil. Kemudian untuk masalah tadi solusinya juga buat sudah memang saya amati ada seperti itu ya. Terus yang selalu ingin mengajak ngobrol mungkin dia merasa bosan ya Pak. Iya. Buat sudah mencoba mengatasinya dengan lagu dan es breaking di tengah juga ada, toko juga ada, tapi yang namanya anak ya Bu, tingkat kebosanannya berbeda. Semoga nanti dengan rencana yang tadi sudah Bu Adik sampaikan nanti bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi semuanya bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Itu saya untuk yang kemarin, pembelajaran yang kemarin. Kemudian kiranya sampai di sini ya Bu, untuk percakapan kita mungkin dapat kita sambung lagi di pembahasan berikutnya dari observasi, kemudian observasi juga sampai dengan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Ati atas kerjasamanya. Semoga yang tadi sudah direncanakan segera terlaksana. Terima kasih Bu Ati. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai pra observasi
kasih. Terima kasih kepada Bu Adi atas kesediaan waktunya dan terima kasih juga kepada Bu Fajar di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.